Hello, good morning, everybody. Welcome to my channel English with Mr. Good. Today we will study about obligation. Do you know what is obligation? Yes, obligation dalam arti bahasa Indonesia adalah kewajiban atau suatu tindakan yang harus dilakukan. Nah, kewajiban itu harus dilakukan karena ada undang-undang, aturan, atau janji yang harus dilakukan. Berikut adalah penggunaan kosakata yang bisa digunakan untuk mengungkapkan obligation. Nah, ada 4 yaitu have to, must, dan should. Nah, kata have to, dan must mempunyai presentasi 100% atau wajib dilakukan. Sementara kata should mempunyai persentase 50% atau tidak wajib dilakukan atau istilahnya hanya sebatas saran atau nasihat. Bisa dilakukan, bisa tidak. Nah, perbedaannya juga antara have to, must, dan had to. Nah, di sini yang tengah ini, antara ketiga ini have to, dan must ini, had to ini cuma digunakan di tenses masa lalu atau masa lampau. Sementara have to, must itu digunakan di tenses present atau masa sekarang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, you must join the English course if you want to study at Cambridge University. Kamu harus bergabung atau mengikuti les bahasa Inggris jika kamu ingin belajar di Universitas Cambridge. Nah, kenapa harus kata must digunakan? Karena ada konsekuensinya kalau kamu tidak bergabung atau mengikuti les bahasa Inggris, kamu mungkin tidak bisa untuk masuk ke Universitas Cambridge. Nah, karena syaratnya memang harus mengikuti les untuk bisa masuk ke sana. Contoh yang kedua, we have to come in the class after the bell ring. We have to come in the class after the bell ring. Artinya, have to di sini mempunyai arti harus atau wajib datang ke kelas sebelum atau setelah bel berbunyi. Ada aturan sekolah, kalau sudah bel berbunyi, maka murid-murid harus masuk ke kelas. Nah, maka have to di sini digunakan untuk menandai atau menyatakan kewajiban. Yang ketiga, I think you should study hard to get good score. Saya berpendapat kamu harus belajar giat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, kata should di sini artinya hanya sebatas saran atau nasihat saja. Saya berpendapat kamu seharusnya belajar giat ya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, saran itu boleh dikerjakan, boleh tidak. Nah, karena hanya sebatas saran saja. Contoh yang lain, you have to do the exercises. If you didn't do the task, your teacher would have punished you. Kamu harus mengerjakan tugas-tugas itu atau latihan itu. Jika kamu tidak mengerjakannya, guru kamu akan menghukummu. Nah, kata have to di sini juga wajib untuk dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka gurunya akan menghukumnya. Nah, makanya memakai kata have to. Kenapa have to? Nah, karena di sini ada tensesnya didn't. Nah, maka ini masa lampau sehingga menggunakan. Contoh yang lain adalah you look tired, you should go home and take a rest. Nah, kata should di sini sebatas saran, kamu terlihat capek, kamu sebaiknya pulang dan beristirahat. Nah, itulah contoh-contoh antara penggunaan must, have to, dan juga should. Sekarang, what are the difference between must, have to, and should? Nah, apa sih perbedaannya antara must, have to itu dengan should? Nah, yang paling membedakan atau yang paling mencolok adalah bahwa kata must, have, dan had to itu kalau must, have to, dan had to itu wajib dilakukan atau karena ada aturan dari orang lain atau pihak luar. Nah, ada konsekuensi juga atau akibat yang fatal jika tidak melakukannya. Sementara should itu hanya sebatas saran atau nasihat dari orang lain. Boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kemudian coba
ini kata ini atau kalimat ini memakai must atau should. You bla bla bla. Watch the film now. Is very entertaining. Kira-kira diisi must atau should ya? Ini harus diisi dengan kata should. Karena ini hanya menunjukkan syarat saja. Kamu seharusnya menonton film deh sekarang. Karena film itu sangat menghibur sekali. Ya. Ini nonton boleh tidak? Ini hanya sebatas syarat saja dari orang lain. Kalau kalimat berikut ini, today is English class. You bla 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 bring the dictionary. You don't want to be scolded by your teacher. Nah, kira-kira memakai must atau should? Iya, memakai kata must. Hari ini kelas bahasa Inggris. Kamu harus membawa kamus. Jika kamu tidak ingin dimarahi oleh guru kamu. Karena kalau tidak bawa kamus, maka akan dimarahin. Maka kata yang tepat adalah memakai kata must. Terima kasih, thank you very much. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipelajari dengan baik. Ada pertanyaan langsung komen di bawah ya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.